Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di acara Marhabannya Ramadan berbagi dengan anak panti di hari yang ketiga. Dan acara Marhabannya Ramadan berbagi ini juga diturut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Sebelum kita masuk tema, karena temanya sangat luar biasa ya. Bagi orang-orang yang merindukan, kemudian ketika datang Ramadan, itu perasaan tuh gembira. Menyambut kedatangnya Ramadan itu sangat gembira. Tapi siapa yang membicarakan tentang ini, kita tunggu dulu. Nah, tunda berarti tunggu. Kita ngobrol dulu dengan anak panti. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panti asuhan Insanul Kamil. Insanul Kamil. Ini alamatnya di mana nih? Alamatnya Jalan Kayu Tani atau Ki Haji Hasan Basri. Ya. Komplek Kidaung Permai nomor 78. Yang paling ujung itu ya. Paling ujung. Persis. Itu kalau donatur mau mencari pantinya paling ujung tuh dapat juga kah? Nah, ini Jadi patokannya di mana nih patokannya supaya nyaman? patokannya di belakang STI, samping, terus ada juga pelang di sana untuk marahkan menuju ke pantinya. Oke. Kamil di Komplek Kidaung Permai. Insan Kamil tuh berdiri tahun berapa sudah? Insanul Kamil berdiri tahun 2000. 2000 berarti hampir sama Duafa Tersenyum ya, 24 tahun berarti? Iya, kurang lebih. Baik, berarti sudah banyak anak-anak kita ya. Sekarang jumlah anak pantinya berapa orang? Jumlah anak panti untuk saat ini 16. Pada dulu sebenarnya sampai 25, 22 ya. Kemudian ya dengan kemasukan dana atau donasi yang pada donatur sangat minim. Jadi banyak yang dikeluarkan ya? Bukan dikeluarkan, cuman sudah punah asuh. Oh, ya oke. Alhamdulillah salah satu ini misalnya. Iya, ini kayaknya mulai dulu waktu mahal sampai ini masih setia di Insan Kamil ya, subhanallah. Dia sekarang sudah S2 dan mengaji di Al-Furqan. Maka semalam waktu bingusan waktu Iya betul. Iya ya, masya Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang kalau anak-anak pantinya ada nggak yang punya prestasi, mungkin hafal Quran atau pernah jadi imam atau kesana ada punya? Untuk di panti kegiatannya alhamdulillah kami melaksanakan habis tarawih sebelum witir itu ada tausiah dari berbagai rekan-rekanan yang juga cukup mampu untuk menyampaikan tausiah kepada anak panti. Dan anak-anak panti juga ada yang kemarin ya hampir 1 juz. Oh gitu ya? Ada. Alhamdulillah. Kemarin ini juga dari bimbingan Pak Haji Hadimi. Oh iya. Karena grup mereka itu untuk mengajar ke panti-panti. Iya, mudah-mudahan adalah generasi kita bisa banyak hafal Quran nanti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ini Ramadan ini banyak nih para agnia, orang-orang kaya yang ingin menyalurkan zakatnya atau sedekahnya atau wakafnya ini bingung mau kemana. Nah, ini maunya apa? Insanul Kamil apa yang mau diperlukan? Ya, Perlunya apa? Sebenarnya yang diperlukan untuk Insanul Kamil ya tentunya donasi. Ya donasi yang dalam kehidupan kurang. Untuk biaya SPP anak-anak atau bagasan konsumsi makan sehari ya. Kegiatan-kegiatan mereka belajar, apalagi ini menjelang ujian pada tagihan untuk mereka bayar SPP sangat diperlukan. Oke, minta aja sama Allah mudah-mudahan ada donatur yang digerakkan, insya Allah akan mampir. Biar dibunci insya Allah akan datang ya. Baik. Maka dari itu kami sangat berterima kasih melalui kembali diundang di TPRI ini. Oh iya. Karena dengan ada informasi ini barangkali pada pendengar di rumah yang punya untuk bisa artinya berdonasi ke panti kami. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini insya Allah untuk Marhabannya Ramadan berbagi buka puasanya bersama Ibu Hajah Salamia nanti buka puasanya ya. Baik, pemirsa kita akan maunya dijemput kah atau kita undang kah atau datang sorangan kasih lah. Baik, kita sapa dulu guru kita. Susah menyambat ini, sudah kiai orangnya santun, kalem, lembut. Kiai fadal Kiai. Kiai Ilham Humaidi, masya Allah. Anda mau kalau lihat antum tuh, aduh kayak minum mandi air es. Waalaikumsalam. Ahlan wasallam. Tafadhal. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah, masya Allah. Kalau mungkin ini banyak orang belum tahu nih Kiai, asli mana ini? Aslinya Banjarmasin. Asli Banjarmasin ya. Asli Banjarmasin. Tapi kalau penampilannya macam kayak Syahsat Al-Banjari, ini ada keturunan, ada juriat? Ada juriat ya? Enggak. Oh, enggak ada. Kemudian kalau pendidikan kemarin kemana? Ke Tahrim? Iya, setelah selesai di madrasah diniyah di sini, kemudian di pondok pesantren Al-Falah. Al-Falah. Setelah Al-Falah baru ke Tahrim.
Ke Tarim. Berapa tahun itu? Ya 5 tahun. 5 tahun. Ana di Tarim itu mulai tahun 83 sampai 90. Tarim Tanjung Rema maksudnya. Ada apa namanya? Martapura itu ya. Jadi di Tarim kan Tanjung Rema itu ya. Masya Allah. Hampir berapa tahun di sana itu? Di mana? Di Tarim ya? Ya 5 tahun. 5 tahun. Itu menghafal Quran, hadis itu ya? Ya juga banyak yang dipelajari di sana. Ada juga banyak ya. Baik, kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam tentang apa nih? Kabar gembira di bulan Ramadan. Ini mungkin banyak orang nggak tahu kabar gembiranya apa. Orang taunya kalau kabar gembiranya ada pasar wade, ada terawih, mungkin habis terawih ada macam-macam sebagainya. Dan gembiranya anak-anak panti ketika Ramadan itu mereka gembira, dia berharap ada yang mengundang gitu ya. Jadi gembiranya cuma di bulan Ramadan. Mungkin antum bisa jelasin tentang apa yang dimaksud dengan kabar gembira di bulan Ramadan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketiga bagi yang melaksanakan puasa di hari Selasa dan hari yang keempat bagi yang melaksanakan puasa di hari Senin. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan afiat. Tapi ada yang hari Kamis loh. Ada yang 1 minggu. Ada yang nah, Kamis. Ala kulli hal. Walhasil sebuah nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang istimewa. Bulan yang mana sangat dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan beliau telah merindukannya. Sebagaimana ketika di malam pertama bulan Rajab, doa yang sangat masyhur keluar dari lisan mulia Nabi kita Muhammad, beliau berdoa dan meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, begitu juga berkahi saya di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur saya sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Apa di balik bulan suci Ramadan ini? Ada apa? Keistimewaan apa sampai-sampai Nabi kita Muhammad meminta kepada Allah 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dari karenanya para pencinta Nabi Muhammad yang setia, para pengikut beliau yang setia, tidak ada yang mereka rindukan melainkan apa yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga mereka pun juga meminta semacam itu, bukan hanya sekedar doa yang keluar dari lisan tanpa disertai dengan hati dan sanubari mereka, namun mereka juga merindukan bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum daripada memasukinya, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan mereka bergembira. Kegembiraan apa di balik itu semua? Yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ini yang pertama, anugerah karunia yang mana Allah berikan kepada kita semua, dan kita dianjurkan untuk bergembira dengan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian itu hendaklah kalian bergembira. Dan Ramadan adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan terbaik di dalam membekali diri kita untuk negeri akhirah. Bulan yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana di dalam Al-Qur'an satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Dari karena itu, ini kegembiraan yang pertama, anugerah karunia. Nah, dari karenanya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan kemarin, keadaan manusia berbeda-beda. Orang yang ahlul batin wa ahlul butun. Oh iya. Nah, beda. Orang yang ahlul batin dan orang yang ahlul batin dan orang yang ahlul butun. Orang yang ahlul batin yaitu orang yang ahlul batin, orang yang punya hati bersih, orang yang memikirkan bagaimana kualitas hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan hati itu adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala.
taala, beda cara mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan ahlul butun. Ada ahlul butun, mereka menyambut Ramadan dengan aneka makanan, minuman, kemudian bahkan ada yang cemas ketika menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi mereka ahlul batin, orang-orang yang punya hati istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambut bulan suci Ramadan beda dengan yang lainnya. Mereka sambut dengan taubat kepada Allah. Mereka sambut di dalam dengan apa namanya, menjauhi teman-teman yang melalaikan mereka dari Allah. Teman di sini bukan hanya sekedar manusia, namun apa yang ada di sekitar kita, handphone dan lain sebagainya. Kemudian mereka sambut bulan suci Ramadan, saking gembiranya nih, mereka sambut bulan suci Ramadan dengan tekad kuat untuk di sana mempunyai hubungan indah di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan berarti hubungan mereka tidak indah sebelum Ramadan. Hubungan mereka luar biasa dengan Al-Quran sebelum Ramadan, namun ketika bulan Ramadan itu apa namanya, lebih indah lagi hubungan mereka. Kemudian lagi mereka menyambut bulan suci Ramadan, tamu mulia tersebut, dengan mereka membersihkan hatinya. Agar apa? Agar ketika di malam pertama yang sudah kita lewatkan kemarin, yaitu mereka berhak dan layak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memandang ini Ramadan bukan sembarang bulan. Maaf. Ini Ramadan adalah sayyidus syuhur, yaitu bulan apa namanya, pemimpin daripada bulan-bulan yang lainnya, sehingga mereka menganggap ini bulan adalah tamu istimewa. Wah, kita biasanya kalau di rumah kalau kedatangan tamu orang hebat, kita masya Allah 1 bulan lebih dulu. Kita apa namanya menyiapkan berbagai macam persiapan, rondon acaranya dan lain sebagainya. Bagaimana ini hal-hal yang tidak baik disingkirkan. Mungkin ada sesuatu foto yang tidak sesuai dengan, mungkin kita tutup dan lain sebagainya. Bahkan rumah kita pun kita dekor dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ini tamu, bukan tamu sembarang. Begitu juga mereka, orang-orang ahli iman, orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang bulan suci Ramadan, sambutan mereka luar biasa. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, kegembiraan yang mereka rasakan itu lebih gembira dari orang dunia mendapatkan dunianya. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau misalnya Pak Kiai ini kalau cerita Habib ya, Habib itu lalu ingat kalau kita melihat di Sirah Nabawi itu, mereka itu gembira bukan kegembiraan dunia, gembira kan masuk surga, dapat ampunan. Mereka sedih bukan karena sedih di akhirat, di dunia, tapi di akhirat kalau masuk neraka sebagainya. Perasaan itu yang mungkin yang sekarang hampir hilang gitu ya. Itu adalah salah satu tanda keimanan seseorang, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Mukmin sejati itu tahu apa? Mukmin sejati bukan hanya sekedar dilihat dari segi pakaian, bukan dilihat dari segi lahiriah, akan tetapi mukmin sejati adalah mukmin yang merasa gembira dengan kebaikan yang dia lakukan dan merasa sedih atas kejahatan yang dia kerjakan. Ketika orang beriman dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dari karenanya lihat Al-Quran. Seruan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana di sana orang-orang yang beriman diseru oleh Allah. Kenapa? Kegembiraan mereka menyambut bulan Ramadan luar biasa. Sehingga mereka puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Mereka melihat bagaimana di malam pertama, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Mereka mengetahui bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jinan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, ditutup seluruh pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis yang mereka ketahui. Semua itu kegembiraan yang mereka ketahui itu berdasarkan daripada ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Allah karim. Karena anak bulika sudah kayak ini. Gimana Habib? Yang disampaikan beliau ini sebenarnya kecil ya, tapi sebenarnya menyentuh sebenarnya itu. Soal menyentuh. Yang jadi persoalan gini, Pak Kiai. Masyarakat kita tuh ini kan pintu surga dibuka dia lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kemudian jinnya, setannya udah diikat. Iya. Tapi masih ada yang berbuat maksiat itu. Maka jinnya sudah diikat. Kalau kenapa kau berbuat maksiat? Karena pengaruh jin itu. Nah, sekarang jinnya, setannya udah diikat. Apa masalahnya ini? Masalahnya bukan hanya sekedar diikat jin atau tidak. Orang-orang yang soleh, para hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, mau mereka di bulan Ramadan, mau tidak di bulan Ramadan, syaitan tidak ada kesempatan untuk mengganggu mereka.
Selama mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meskipun di sana di sana seluruh wasuffidatis syayatin. Syaitan dibelenggu, tapi masih ada maksiat. Iya. Kenapa? Karena yang dibelenggu di sana cuma anak buahnya. Yang dibelenggu cuma anak buahnya. Bahkan dikatakan bahwasanya walaupun 1 bulan mereka dibelenggu, namun 11 bulan mereka kerja. 11 bulan mereka kerja, nafsu kita semakin besar. Karena musuh yang ada di dalam diri kita bukan hanya iblis. Bukan hanya iblis. Hadal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan di dalam munajatnya, wahfazil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafas wal hawa wad daniyah. Ini 4 musuh kita. Wahfazil qalb ayyulimma bihi syaitan, yang pertama syaitan. Wan nafs, yaitu nafsu. Wal hawa, yaitu keinginan kita. Kemudian wad daniyah, dunia. Ini musuh kita 4. Kita kadang-kadang memahami musuh kita itu adalah orang yang beda bendera dengan kita, beda lambang dengan kita, beda pandangan dengan kita, beda pemahaman dengan kita, beda tarawihnya ini. Itu bukan musuh kita. Musuh kita yang sebenarnya ada di dalam diri kita. 4 tersebut, yang pertama adalah syaitan, kemudian yang kedua adalah nafsu, yang ketiga adalah hawa, dan yang keempat adalah dunia. Ini baru 1 yang dibelenggu, tapi mana yang 3 ini? Itu yang lebih mempengaruhi diri kita sehingga kita masih melakukan sebuah kemaksiatan. Selama 11 bulan si syaitan itu kan membisikin membisikin 11 bulan. Akhirnya yang Ramadannya itu bekasnya aja. Karena hawa nafsu dan keinginan itu yang bisa mempengaruhi itu ya. Jadi hebatnya syaitan itu menggoda kita itu selama 11 bulan. Alasannya 1 bulannya aku tidak ikut bertanggung jawab itu, tapi membekasnya itu. Syaitan itu memang seperti itu. Bahkan syaitan itu pada hakikatnya dia pun takut dengan Allah, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan. Dia pun takut dengan Allah Subhanahu, inni akhafullah rabbal alamin. Dia pun mengatakan saya pun takut dengan Allah Subhanahu. Namun itulah. Kan ada itu di dalam surah Al-Hasr kama sali syaitan itu qala lisani falamma kafaru qala ini bari'um minka ini akhafullah rabb. Ternyata setannya juga takut juga sama. Iya, sebenarnya itu. Ketika kau berbuat maksiat, aku tidak bertanggung jawab. Iya, tapi memang ajakan orang berbuat maksiat macam Ramadan ini gembira, tapi setan juga berbuat supaya puasa kita terlena ya. Di antara tujuan syaitan, dia tidak akan pernah membiarkan manusia ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghambaan. Dari karena itu tidak ada yang menyakiti hati syaitan melebihi daripada ketika mendengar seorang hamba meminta kepada Allah husnul khatimah. Sehingga dia mengatakan gasama dhahri, sungguh telah mematahkan punggungku dari seseorang yang meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya khawatir orang ini udah cerdas, kata syaitan. Karena bahwasanya bagaimanapun kita hidup, yang menjadi tolak ukur seseorang adalah ketika akhir cerita kita hidup di dunia. Siapapun engkau, para pemirsa yang menyaksikan acara pada sore hari ini, siapapun kita, apapun pangkat kita, setinggi apapun jabatan kita, semuanya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, melainkan nantinya bagaimana ketika akhir cerita hidup kita. Itu yang akan menjadi sebuah patokan di akhir cerita hidup kita bagaimana. Kalau di akhir cerita hidup kita dalam keadaan baik, khalas. Kita dapat bahagia. Ana ingat ini Beb, waktu dialog di TV juga sama Allah ayahanda kita Kiai Husain Aparin. Beliau cerita saya itu melihat burung beo, dia bisa zikir, dia bisa baca qul sebagainya. Pas begitu mati ngek kayak gitu aja. Nah, aku takut kayak gitu juga. Beliau nangis itu. Itu yang dikhawatirkan dulu ya. Sehebat apa burung tuh dia bisa berzikir, bisa begitu matinya ngek gitu. Nah, aku takutnya kalau pas itu tidak bisa mengucapkan lafaz Allah. Itu yang beliau sampaikan di TVRI waktu itu. Ingat kata-kata itu. Jadi harus dijaga hati kita supaya connect terus sehingga syaitan itu putus asa untuk menggoda kita ya. Kayaknya kita harus break dulu Pak Kiai ini ya, karena kalau sudah ngomong sampai 2 hari 2 malam asik deh, gak terasa deh gitu. Baik, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Al-Bukhari. Di guru banyak yang dari kampus yang hadir nih guru. Emang di kampus ada taklim? Ada. Masya Allah. Karena sekali-sekali Anda bisa nonton di YouTube-nya. Kampusnya ada waktu nanti, Masya Allah mampir ya. Nah, kita masih ada waktu nih guru tentang ending ayat itu kan la'alakum tatakun ya.
Nah, bagaimana supaya kita itu termasuk orang yang takwa? Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Pertama, ketakwaan harus kita ketahui dimanapun diletakkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Ada ketakwaan. Orang kaya takwa baik, orang miskin takwa baik, pemerintah takwa baik, pejabat takwa baik. Walhasil ketakwaan dimanapun diletakkan pasti mendatangkan kebaikan. Sekarang dari situ kita paham tujuan disyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Takwa di mata kita sehingga mata kita terbiasa 1 bulan untuk tidak memandang hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita puasakan, jangan mengucapkan perkataan yang membuat Allah murka. Telinga kita puasakan, jangan sampai telinga kita mendengar hal yang tidak disenangi oleh Allah. Perut kita jadikan di sana untuk bertakwa. Bagaimana? Jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu makanan dari transaksi yang syubhat, apalagi yang haram. Kemaluan kita jangan kita letakkan di dalam sesuatu yang haram. Kaki kita jangan kita langkahkan melainkan ke tempat yang mana di sana diridhai oleh Allah. Tangan kita jangan pernah kita gunakan untuk mengganggu orang lain. Ini adalah takwa, sehingga la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Adapun takwa itu berbagai macam ulama di sana mengatakan, mengatakan tentang takwa, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu arba. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa yaitu adalah al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah. Dan kita di bulan Ramadan diajarkan rasa takut, muragabah, rasa selalu diawasi oleh Allah. Kita bisa saja di sana di dalam kamarnya dia makan dan lain sebagainya, di dalam kamarnya dia nonton hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang semacam itu Allah tidak perlu dengan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena yang puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Orang-orang di luar sana, orang-orang fuqara wal masakin, mereka lebih sering merasakan lapar dan haus ketimbang kita. Bahkan di luar Ramadan mereka merasakan daripada lapar dan haus. Akan tetapi haqiqatus siyam, bagaimana puasa yang sebenarnya itu. Ini yang pertama, al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah al-ghana'ah bil galil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Karena kebahagiaan milik orang yang selalu merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah makna taqwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri di dalam menghadapi hari yang akan datang kepada kita, dan itu pasti akan datang, yaitu adalah hari kematian kita. Itu di antara kiamat pasti datang dia. Marhaba. Jadi pas benar, tapi tadi pas masuk di dulu waktu sekolah, waktu hari ujian pegunungan Nangali itu takwa di sini ada 4 kayak jadi guru tadi, termasuk salah satunya itu memaafkan orang yang sudah kelahiran kita, tapi kita yang berdua minta maaf, itu ciri masuk ciri orang takwa juga. Maka dulu di sini bersedekah lawan orang bakhil. Orang ini bakhil tapi kita sedekahin supaya apa gitu dong. Itu ciri ya. Apa tuh guru? Artinya kalau kita berhual tapi kita dulu kita maaf ya. Meskipun wah ini berat loh, padahal berat loh itu. Ya, aku nggak akan memaafkan kalau nggak minta maaf aku dulu ya. Ternyata justru orang itu minta maaf dulu. Kita jangan jadi orang yang punya prinsip seperti ini. Saya akan baik dengan orang yang baik sama saya, dan saya akan ketahuilah saya lebih jahat dengan orang yang jahat. Jangan. Tapi kita punya prinsip seperti prinsip Nabi Muhammad. Apa itu? An tuhsina ila man asa'ta ilaih, ila man asa'at ilaih. An tuhsin ila man asa'a ilaik, yaitu bahwasanya engkau berbuat baik kepada orang yang telah asa ilaik, yang telah berbuat jahat kepadamu. Orang berbuat baik kepada kita, kita lebih baik. Dan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan berbuat baik dengannya. Itu adalah kacamata Nabi, itu adalah konsepnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsan ila man asa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau, wa anta afu amman zalamak, engkau maafkan orang yang melukaimu, yang menzalimimu. Apa perlakuan orang lain sampai kita tidak mau memaafkannya? Nabi kita Muhammad kurang apa? Betul. Ketika penaklukan kota Mekah,
semua orang ketakutan. Nabi Muhammad masuk dengan bala tentaranya yang begitu besar. Dan sebelumnya mereka sadar apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Pada dulu ya maksud Iya, dulu diusir Nabi, bukan hanya diusir, mau dibunuh Nabi Muhammad, fitnah dan lain sebagainya. Tapi itu proses. Iya, betul. Tapi itu proses semuanya. Nabi Muhammad tidak pernah di sana melakukan di luar daripada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dan ketika Fathu Makkah, bagaimana semua orang ketakutan dan mereka udah menyangka kita bakal musnah, habis itu kan dalam kekuasaan Rasul. Udah, tidak ada pintu manapun kecuali semuanya dimasuki oleh tentara muslimin. Ternyata di luar dari apa yang mereka pikirkan, kata Nabi Muhammad, idhabu fa antum tulaga. Bubar kalian telah dibebaskan, tidak ada balas dendam dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang kalau sudah berkuasa, kalau udah di atas, mana dulunya yang menghina saya, hancurkan. Tapi Nabi Muhammad, idhabu fa antum tulaga. Apa dosa orang lain, apa kesalahan orang lain sampai kita tidak mau memaafkannya? Dan ketahuilah bahwasanya semakin berat kita memaafkan kesalahan orang lain, ketahuilah ada dosa besar yang ada di dalam diri kita yang bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini BP Guru nggak berani terus serang. Ini kan masa Pilpres nih. Siapa yang tidak, aku hancurkan partai politik ya. Karena dia berkuasa. Tapi itu memang manusiawi. Nah, ada satu yang tadi yang Guru sampaikan itu, ketika Rasulullah memberi makan terhadap orang Yahudi buta di Madinah, tapi begitu selesai difitnah tapi tetap memberi berulang. Abon kita sudah cukup sudah sampai sini aja kemarin. Tapi Rasul mempraktekkan ya, dia didolimi tetap memberikan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, begitu. Bahkan bukan hanya itu, orang Yahudi senantiasa, beliau kan punya jiran Yahudi, senantiasa meletakkan kotoran di depan pintu Nabi Muhammad. Itu tidak setiap hari dibersihkan sama Nabi Muhammad. Tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada caci maki. Dibersihkan selesai sampai pada akhirnya sakit tuh Yahudi, dikunjungi, samperin nama Nabi Muhammad, sampai dia malu di sana. Ya Muhammad, untuk apa engkau datang? Kata Nabi Muhammad, saya datang untuk nyari kotoran yang dulu kau, yang dulunya kau letakkan. Sampai orang itu bingung. Adinuka ya'muruka bihadza? Apakah agamamu menganjurkan engkau untuk melakukan semacam ini? Kata Nabi Muhammad, bahkan lebih lagi dari ini. Umdud yadaka ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi itu bilang mulianya hati Rasul yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang nomor satu dari 100 orang yang tokoh dunia ya. Kan ada tuh kan dari apa? Hacker Hans kan? Sesuai jangan? Iya, subhanallah. Nabi ini paling sehat juga. Alhamdulillah. Nah, ada lagi guru yang sebelumnya tadi tentang kebahagiaan tadi ya. Jadi kalau misalnya Abi menyampaikan di khutbah Jumat atau di mana itu di awal pasti kan. Jadi bukan kebahagiaan yang membuat seseorang itu bersyukur, tapi bersyukur dalam situasi bagaimana maka kita akan bahagia. Nah, kita ini kalau bahagia itu kalau sudah dapat keadilan, dapat bingkisan, kita bersyukur. Maka dapat gelisah. Ya. Nah, kenapa ya? Karena ada kiriman kita hari ini sendiri. Jadi yang tadi itu ya, perasaan apapun dan dimanapun kita harus selalu bersyukur. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Artinya kita sendiri yang membuat bahagia. Kadang-kadang, maaf, kehidupan yang kita keluhkan pada saat ini adalah kehidupan yang didambakan oleh orang lain. Kita yang kurang bersyukur kadang-kadang. Kita mengeluh dengan kehidupan ini, itu dan lain sebagainya. Namun tahukah, di luar sana banyak orang yang mendambakan untuk mendapatkan kebahagiaan, kehidupan seperti apa yang kita jalani dan yang kita keluhkan pada saat ini. Jadi kita, dari karenanya kebahagiaan adalah milik, kebahagiaan adalah milik mereka yang mampu memahami keadaan dan menerimanya dengan lapang dada. Begitu, dia akan bahagia. Tapi orang yang selalu merasa kurang dan lain sebagainya, khalas, tidak akan pernah merasakan daripada kebahagiaan. Taib. Ini kayak Abi waktu di Martapura ini mengaji berduduk ya kayak gini, nggak ada terasa. Al-Imamul Haddad mengatakan in tarda bil magsum ishta muna'ama wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kata Imamul Haddad, jika engkau ridha menerima dengan lapang dada dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, maka engkau akan hidup bahagia. Tapi jika engkau hidup tidak mampu menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, ishtafi hazan, kau hidup penuh dengan kesedihan. Lalu gelisah dia hidup. Sudah dikasih ini, ingin begini, ternyata ingin yang ini lagi. Disinilah kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Allah yarham Abah Guru Zuhdi, jadilah hamba yang mengerti, bukan hamba yang memaksa. Iya. Nah, ada dan yang Abi kampanyekan lah Guru Zuhdi waktu menyampaikan itu apa ya? Kita ini yang tadi usaha bukan hasil. Kata-kata itu yang Abi ingatkan, benar juga ya.
Hasil itu serahkan sama Allah sudah. Yang penting berjuang tuh ya. Yang kadang kita sudah merasa sudah berjuang kemudian seini aja kan dapatnya. Disinilah makna dibalik ayat Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dari itu serahkan. Kita kadang-kadang usaha hasilnya harus sesuai dengan usaha. Iya. Kita harus yang itu yang membuat orang stres itu ya. Ternyata siang malam kayak ini aja hasilnya. Jadilah hamba yang mengerti, bukan hamba yang memaksa. Kita mengerti, selesai. Ya, jangan-jangan kita mendikte orang Allah didiktenya, ya Allah siang malam kayak ini aja hasilnya. Tapi memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Nah, bagaimana supaya praktek kita tuh lapang tuh, Guru? Mungkin buat yang di rumah ini nyaman gitu. Sekarang gini, persoalan gini ya. Di era global ini kan tuntutan banyak ya. Bayar listrik naik, bayar PDM naik, SPP naik semua. Jadi seberapa pun rasa kurang gitu. Nah, bagaimana merasa kita tuh cukup dan tidak memaksa tadi itu? Merasa wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang selalu berusaha untuk merasa cukup, dia bakal diberikan rasa cukup tersebut oleh Allah. Memang keperluan kita banyak, tapi ingat, Allah akan memberikan apa yang kita perlu, tapi Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kita inginkan ya. Kalau ingin terus ya, ingin ini. Ayo. Ya rasa Habib juga anak kepingin bini 2, lihat kawan lu 4 2 gitu ya. Ya justru karena sikung belum anak 2 sudah beliat sini gitu ya. Baik. Terakhir nih, Ramadan pasti endingnya Idul Fitri. Ini apa yang perlu siapkan ini? Yang perlu kita siapkan supaya kita kembali ke fitrah tadi. Kita harus memahami makna lebaran itu sebenarnya apa. Baju baru, makanan baru, rumah baru gitu. Ayo. Serba baru. Ayo. Laisal Aid liman labisal jadid wa innamal Aid liman ta'atuh tazid. Ini kita masih belum separuh puasa udah bicara lebaran. Ini gimana? Ini kan jadi mereka itu sudah menyiapkan dulu. Marhaba. Laisal Aid liman labisal jadid. Karena Ramadan itu tiap tahun ada tapi hasilnya tetap gini-gini juga gitu. Makanya harus diawali. Lebaran bukan hanya dimaknai dengan pakaian baru. Wa innamal Aid liman ta'atuh tazid. Lebaran itu bagi orang yang ketaatannya terus bertambah. Itu yang penting. Laisal Aid liman tajammal bil malbusi wal markub. Lebaran bukan berhias diri dengan pakaian dan kendaraannya. Wa innamal Aid liman ghufirat lahu dzunub. Lebaran itu milik orang yang dosanya diampuni. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di hari lebaran makan apa? Makan kue kering. Pakaian beliau biasa. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin Ali, hari ini lebaran, kenapa makan ini? Kata beliau, kenapa? Kemarin saya lebaran, hari ini saya lebaran, besok pun saya masih lebaran. Terus apa makna lebaran menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fi fahuwa Aid. Setiap hari yang saya tidak melakukan maksiat itu lebaran bagi saya. Allah karim. Jadi substansi makna lebaran itu adalah tidak berbuat maksiat hari ini, berarti kita sudah lebaran. Ini yang baru dapat ini. Dan banyak orang tidak tahu tuh. Orang tahunya lebaran ketika pas ya 1 Syawal lebaran. Besoknya hamuk lagi kayak gitu. Bagaimana artinya lebaran? Bagaimana lebaran? Lebaran tapi di hari lebaran kita salaman yang bukan muhrim. Betul. Itu bukan lebaran. Lebaran syaitan namanya. Ayo. Di hari lebaran kita ngumpul sama keluarga, isinya apa? Gosip. Itu bukan lebaran namanya. Lebaran apa gosip di sana? Dari karenanya, kalau kita bicara Id di Hadramaut itu luar biasa. Kalau silaturahmi itu tidak ada gosip, semuanya qasidah, nasihat dan lain sebagainya, begitu. Kita kadang-kadang di hari lebaran kumpulnya, kemarin imam di tempat saya begini, gosip jadinya. Itu bukan lebaran lagi. Itu takut banyak ada partai politik di sini. Begitu. Subhanallah. Ini asik ngobrol, ini asik nih. Nanti insyaallah Bib, kalau ada waktu kita harus silaturahim nih Bib. Siap, Bib. Menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita. Ada hal-hal yang mungkin masih belum kita tersentuh dari dialog-dialog kita itu. Tapi nanti insyaallah mau ada waktu panjang lebar, ada waktu kita akan kita undang lagi, kita ngobrol panjang lebar lagi. Ini ada waktu sedikit nih Guru. Bukan masalah, kita puasa hanya sudah bicara Ramadan ini, karena tiap tahun ini sudah hasilnya kayak gini-gini aja. Limbah habis Ramadan ini orang itu habis Ramadan lupa yang sudah dikerjakan itu. Akhirnya kembali lagi ke aktivitas sehari-hari, akhirnya lupa gitu. Bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah menjaga? Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan.
jadilah hamba Allah yang sejati, bukan hamba Ramadan. Oh. Hamba Allah Jadilah yang sejati, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati, bukan hamba Ramadan. Hamba Allah yang sejati, dia punya konsep Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tapi hamba Ramadan, dia menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan khalas. Dari karenanya pertanyaannya, madza ba'da Ramadan? Apa yang terjadi setelah Ramadan? Inilah yang menunjukkan bagaimana, apakah engkau termasuk minal a'idin al-faizin al-magbulin, bagaimana keadaanmu setelah Ramadan. Jadi karena itu hamba Allah yang sejati konsepnya menyembah Allah sampai mati, bukan menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah habis Ramadan khalas lah. Ya. Begitu. Ada kata-kata baru dapatnya ini. Iya. Ini sebenarnya banyak yang para di YouTube ya, buat pemirsa yang gabung tapi hadir, menyampaikan hadir. Ingin salam sama guru, banyak dari banyak kampus banyak. Jadi karena ternyata di kampus juga ada taklim jadi gue ya. Jadi mereka menyimak untuk acara ini, mudah-mudahan dapat hasanah baru buat kita semua. Kayak Beb. Belum puasa juga ya. Iya, makanya tuh waktunya sudah hampir dikit, udah berhabis ini. Subhanallah. Kayak adik-adik asa lain ya, agak sedikit tenang ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan ketiadaan itu membuat kita merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Kalau kembali lagi yang sesudah Ramadan, kemudian pada Ramadan itu lupa. Ternyata dokter-dokter tuh rame katanya guru. Iya Beb. Kenapa? Ini ternyata pola makan berubah kan. Lalu banyak tuh asam lambung naik sebagainya. Banyak dokter rame semua. Artinya makanya Islam itu mengajarkan kalau habis Ramadan ada puasa 6 Syawal. Apa keutamaan puasa 6 Syawal ini? Ayo. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Nilainya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Karena 1 hari dibalas 10, 30 hari 30. Kemudian dikali 10 300. 6 hari kali 60 360. Pas 1 tahun penuh. Oh, itu nih maksudnya. Jasmani. Masuk semuanya. Cara makannya Nabi Muhammad bagaimana, kita buka bagaimana, diawali dengan yang manis. Itu semuanya sebenarnya ada manfaat diniyah wa dunyawiyah. Begitu, ada manfaat dari segi dunia, yaitu kesehatan dan sebagainya, kedokteran, begitu juga agama. Hatta siwak yang banyak diabaikan pada saat ini. Betul. Ini siwak. Harusnya orang mukmin jangan sampai ketinggalan siwak. Di kita biasanya waktu pas sholat aja ada baju khusus. Kan disudahkan begitu, siwak dulu gitu ya. Luar biasa. Nah, baik. Ini mungkin tadi bicara tentang bagaimana cara Rasul makan itu ya. Boleh guru menyampaikan sedikit tentang Rasulullah ketika makan dengan menggunakan tangan jari atau apa, terus bagaimana cara mengunyahnya? Yang pertama dulu bahwasanya Nabi Muhammad itu yang harus kita jaga bukan hanya sekedar caranya, tapi adabnya. Di antara adabnya Rasul tidak pernah mencela makanan. Oh, iya. Ini kan kita biasanya iwaknya ini aja kan. Apalagi kan bulan Ramadan spanning naik biasanya. Bulan Ramadan istrinya, padahal istrinya udah capek di rumah nyiapkan ini itu dan sebagainya. Kadang-kadang apa ini rasanya begini. Nah, Rasul tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, beliau santap. Jika beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Selesai. Simple akhlaknya Nabi Muhammad. Lahul khuluqus sahl wal lafdzul muhtawi 'alal ma'nal jazil. Itu akhlaknya Nabi Muhammad, simple. Beliau suka, beliau ambil, beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Selesai. Kemudian beliau di sana senantiasa mengajarkan kepada orang yang di sekitar untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap apapun aktivitas kita. Sehingga ketika makan, Nabi Muhammad pernah makan, ada orang langsung datang mengambil makanan, langsung ditangkap sama Nabi Muhammad. Ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Adab yang pertama, wahai gulam, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah. Ini banyak terabaikan. Wabil khusus ketika menjelang buka puasa, rebutan. Yang namanya tasmiyah, yang namanya mengucapkan bismillah terkadang sudah terabaikan. Apalagi doa buka puasa. Kenapa kan bismillah? Sudah dalam hati ya. Bismillahnya, semillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makal dengan tangan kanan. Ini yang kedua. Baca bismillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Makan apa yang ada di hadapanmu. Jangan lihat ke orang sana, makan. Apa yang ada di hadapanmu makan.
Dari karenanya tuh di zaman dahulu ada syaitan itu terbagi dua, ada syaitan yang gemuk, ada syaitan yang kurus. Kenapa yang gemuk? Kenapa yang kurus? Yang kurus ketemu sama yang gemuk. Ente orang kenapa kurus? Bilangnya saya ditugaskan di tempat orang yang Masya Allah tidak pernah lalai dari Allah. Mau makan dia bismillah, mau masuk rumah dia nyebut nama Allah, sehingga saya tersiksa. Tidak ada kesempatan untuk makan dan nginap di rumah mereka. Lah ente orang di mana? Oh saya alhamdulillah, job saya alhamdulillah di tempat orang-orang yang tidak pernah ingat dengan Allah, sehingga makan dan menginapnya saya dapat fasilitasnya VIP. Makmur. Iya. Ini adab dari innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Iya, betul. Jangan kita makan semampu kita. Mau tambah silahkan. Tapi jangan sampai kita ngambilnya, ya Allah, ujar orang Banjar, lindung kucing berduduk, Masya Allah. Nah, kita ngambil di sana. Kalau Abi melihat ini, Ikam tuh makan kayak tukang, ya makan numpuk kayak gitu ya. Ya aku bilangnya kurang, ambil lagi sedikit-sedikit. Begitu Nabi Muhammad. Nah. Kita rasanya harus harus ngambil substansi daripada kegembiraan di bulan Ramadan. Kira-kira apa nih pesan moral apa yang mau disampaikan guru buat jamaah yang di rumah supaya Ramadan yang kesekian hari ini akan ditemui dengan baik. Nah, orang yang beriman selalu merasa gembira dengan ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak akan pernah merasa gembira dengan dunia yang dia miliki. Karena terlalu murah dunia kita letakkan di dalam hati kita, sehingga itu yang membuat kita bahagia. Namun kebahagiaan yang sebenarnya ketika engkau mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau semakin mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah kegembiraan yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Orang yang beriman tidak bahagia hari ini mau nyantap buka apa, sahurnya nantinya apa, hidangan yang dihidangkan, akan tetapi kegembiraan mereka hari ini kita mampu bersedekah, hari ini kita mampu bermanfaat buat orang lain, hari ini kita mampu baca Al-Quran, rawatib kita tidak pernah ketinggalan, sholat berjamaah kita selalu istiqamah, kemudian tarawih kita selalu kita konsisten dengannya. Maka kegembiraan orang yang beriman di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kecintaan yang dia miliki terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disertai dengan peneladanan. Ya. Itulah. Ternyata substansinya adalah kita bukan sedih karena apa yang mau kita makan ini, bukan, tapi gembira dan sedih apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita baca Al-Quran, kemudian apa yang amal-amal soleh, bukan makanan bib, tapi amal soleh yang kita perjuangkan. Guru, terima kasih guru, jazakallahu khair. Insyaallah kita ketemu. Ada manfaatnya buat kita semua ya. Baik, kita sapa dulu anak panti. Hari ini kita berbagi dengan anak panti. Nah, bagi Anda yang ikut berpartisipasi di acara Marhaban Ya Ramadan berbagi dengan anak panti, Anda bisa ke BSI di nomor 777 8897 886 atas nama Yayasan Duafa Tersenyum di BSI ya. Dan Panti Asuhan Insanul Kamil masih memerlukan bantuan Anda semuanya ya, karena biaya untuk hidup dan sekolah ya. Insyaallah mudah-mudahan. Dan hari ini yang membukakan puasa yaitu Ibu Hajah Salamia, dan juga nanti ada bingkisan buat buat adik-adik sekalian ya. Terima kasih Guru Al-Bukhari, terima kasih ya. Baik pemirsa, demikianlah Marhaban Ramadan berbagi dengan anak panti di hari yang ketiga, dan acara ini juga turut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Saya Biauda undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.